Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Di sini kami akan membahas tema atau judul tentang terikat para sufi untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, yang disusun oleh kelompok 7 yang beranggota Yumi, Marwan Ali, dan saya sendiri Muhammad Rafli. Baiklah, untuk materi yang pertama yang akan dijelaskan oleh saudara Marwan Ali, dan materi yang kedua dilanjutkan oleh saya Muhammad Rafli, dan yang terakhir materi yang ketiga oleh saudari kita Yumi Oktarami. Baik, saya Marwan Ali akan dengan NIM 2030202221. Saya akan menjelaskan dengan sejarah perkembangan terkait tarekat. Pada awal periode Sufi, yang yakni pada abad ketiga dan 4 Hijriah, tasawuf masih merupakan fenomena individual yang menekankan hidup asketis atau bertirakat untuk sepenuhnya meneladani kehidupan spiritual Nabi Muhammad SAW. Kemudian memasuki abad kelima dan 6 Hijriah, para elit Sufi sepakat untuk melembagakan ajaran-ajaran spiritual mereka dalam sebuah sistem spiritual praktek-praktek dalam agar mudah dipelajari dan hidup diimplementasikan oleh para pengikut mereka. Yang pertama itu periode pertama, yakni abad ke-1 dan 2 Hijriah. Gerakan tasawuf pada masa ini muncul sebagai untuk kekhawatiran terhadap perubahan mental masyarakat di masa ini. Kondisi masyarakat pada abad pertama Hijriah, pasca Nabi Muhammad SAW dan pasca sahabat beliau itu mengalami perubahan besar, baik dari aspek sosial maupun ekonomi. Dalam hal spiritual, masyarakat lebih banyak berbicara tentang teologi dari masyarakat, sehingga mulai melupakan persoalan-persoalan kerohanian. Kondisi ini ditandai dengan perkembangan budaya di hedonisme atau penganut kenikmatan duniawi. Di tengah masyarakat, para tokoh sufi melihat kehidupan masyarakat saat ini mulai cenderung hidup bermewah-mewahan. Gerakan tasawuf yang dikendalikan oleh para sahabat tabi'in dan seterusnya senantiasa mengingatkan kita tentang hakikat hidup ini. Dan yang kedua itu periode kedua, yakni pada abad ketiga dan keempat Hijriah. Ajaran tasawuf pada periode ini tidak hanya sebatas pembinaan moral atau akhlak saja, sebagaimana yang diajarkan para zahid atau ahli zuhud pada periode pertama. Menurut Hamka, pada periode ini ilmu tasawuf sudah berkembang dan memperlihatkan isinya, yaitu ilmu jiwa, ilmu akhlak, dan ilmu ghaib. Baiklah, untuk materi kedua yaitu yang akan saya bacakan. Perkenalkan, nama saya M. Rafli, NIM 20302246. Di sini saya akan membacakan materi yang kedua, yaitu macam-macam tarekat. Sebenarnya tarekat itu jumlahnya sangat banyak. Namun menurut sumber buku yang pernah saya baca, ada 41 macam tarekat yang mutabar atau yang diakui kebenarannya. Tetapi di sini saya hanya akan menyebutkan beberapa tarekat yang terkenal saja, yaitu yang pertama, 1. Tarekat Qadiriyah. Tarekat ini didirikan dan dinisabatkan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di negara Baghdad. Beliau dilahirkan pada tahun 470 atau dengan 1255 Masehi, dan wafat pada tahun 561 Hijriah atau dengan sama saja 1164 Masehi. Jadi penganutan dan tarekat ini sangatlah banyak, dengan pengaruhnya juga sangat besar sampai ke tanah Maroko dan Hindustan.
Wirid-wirid terakat Qadriyah sebenarnya sudah termuat di dalam kitab Fuyadatur Rabbaniyah yang dikarang oleh Abdul bin Muhammad Al-Jami. Beliau dalam seorang alim sekaligus sufi yang umumnya mencapai 183 tahun. Di dalam kitab Futuhat Al-Makkiyah yang dikarang oleh Ibnu Arabi sudah diceritakan secara lengkap mengenai kekeramatan dan keagungan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam bertasawuf. 2. Tarikat Saziliyah. Tarikat ini dikaitkan kepada Syekh Abdul Hasan bin Abdullah bin Abdul Jabbar As-Sazili yang menurut sejarah beliau adalah keturunan persis dari Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Lahir beliau kira-kira pada tahun 573 Hijriah dan wafat pada tahun 650 Hijriah. 21 tarikat ini adalah tarikat yang paling mudah dalam urusan ilmu dan amal, ihwal dan makam dan sebagainya. Jadi tarikat ini tidak di dalam kitab-kitab tarikat Saziliyah. Syekh atau guru tidak diberatkan syarat-syaratnya. Tanpa terkecuali, mereka harus meninggalkan semua perbuatan maksiat, memelihara segala bentuk ibadah yang diwajibkan, melakukan ibadah sunnah semampunya, dan berzikir sebanyak-banyaknya. Tarikat yang ketiga, Naqsyabandiyah. Tarikat ini didirikan oleh Muhammad bin Bahauddin Al-Wisi Al-Bukhari. Bahauddin Al-Wisi Al-Bukhari, beliau dilahirkan di desa Arifan, beberapa meter dari Bukhara. Nama Naqsyabandiyah ini diambil dari Naqsaban yang berarti lukisan, dan yang menurut Muhammad Amin Al-Qurdi di dalam kitabnya yang bernama Tanwirul Qulub dijelaskan bahwa silsilah terat Naqsabandi ini berhubungan langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Dan dalam tarikat ini ada 6 hal yang wajib dikerjakan oleh para pengikutnya, yaitu zikir, meninggalkan hawa nafsu, zuhud atau berpaling dari dunia, menjalankan agama dengan sungguh-sungguh, berperilaku baik terhadap segala makhluk Tuhan atau ihsan, dan mengerjakan amal kebijakan. Tarikat yang keempat yaitu tarikat Rifaiyah. Tarikat ini dikaitkan dengan Syekh Ahmad bin Abi Hasan Ar-Rifai yang wafat pada tahun 570 Hijriah atau 1175 Masehi. Pengaruh tarikat ini sangat besar dan pengikutnya juga tidak sedikit. Sampai sekarang kebanyakan pengikutnya ada di daerah Mesir. Dan sesuatu diikat yang ganjil dalam tarikat ini adalah melatih murid-murid tahan api, tahan lukai dan debus atau berjalan di atas kaca. Apabila mereka tidak merasakan rasa sakit lagi ketika dia luka, berjalan di atas api atau kaca, maka tandanya sebagai murid itu sebagai murid tarikat Rifaiyah. Yang kelima, tarikat Syattariyah. Tarikat Syattariyah di Sumatera Barat telah menjadi salah satu pilar terpenting dalam penyebaran ajaran Neo-Sufisme, sehingga sangat berperan dalam pembentukan struktur masyarakat muslimnya. Ulama-ulama setempat yang mengembangkan tarikat Syattariyah di wilayah ini mulai dari Syekh Burhanuddin Ulaka sehingga para khalifah yang murid-muridnya telah mengalami pergumulan yang demikian intens dengan berbagai unsur dan karakter budaya, sehingga pada gilirannya melahirkan sifat dan kecenderungan ajaran yang khas relatif berbeda dengan sifat dan kecenderungan tarikat Syattariyah di wilayah lain. Yang keenam, tarikat Samiyah. Tarikat Samiyah ini didirikan oleh Muhammad bin Abdul Karim Al-Madini Al-Safi'i Al-Saman. Ia dilahirkan di Manida dari keluarga Quraisy. Di kalangan murid pengikutnya ia lebih dikenal dengan nama Al-Samani atau Muhammad Saman. Dalam tulisan ini akan disebut dengan Syekh Saman. Syekh Saman merupakan tidak hanya menguasai bidang tarikat saja, tapi bidang-bidang Islam lainnya. Ia belajar armin, hukum Islam ke 5 ulama fiqh terkenal, Muhammad Al-Daqad Al-Tawami yang di Mekah, dan Said Hilal Al-Maki. Ia juga pernah berguru dengan Muhammad Hayat, seorang Muhammad disebut dengan reputasi lumayan di haramnya
dan diinisiasi reputasi lumayan penganut tarekat Naqsabandiyah. Yang ketujuh, tarekat Tijaniyah. Tarekat Tijaniyah didirikan oleh Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Tijani yang lahir di Ain Madi, Al-Jazirah Selatan dan meninggal di Fez, Maroko dalam usia 80 tahun. Yang ke-8, tarekat Qadriyah wa Naqsabandiyah. Tarekat Qadriyah dan Naqsabandiyah adalah sebuah tarekat gabungan dari tarekat Qadiriyah dan Naqsabandiyah atau dengan TQN. Tarekat ini didirikan oleh Syekh Ahmad Khatib yang dikenal sebagai penulis kitab Al-Fath Al-Arifin. Sambas adalah nama sebuah kota di sebelah utara Pontianak, Kalimantan Barat. Syekh Nauki Al-Atas mengatakan bahwa TNQ tampilan sebagai sebuah tarekat gabungan Syekh Sabar adalah seorang syekh dari kedua tarekat dan mengajarkan dalam satu versi yang mengajarkan dua jenis zikir sekaligus, yaitu zikir dibaca keras dalam tarekat Qadiriyah dan zikir dilakukan dalam hati, yaitu tarekat Naqsabandiyah. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Yang akan penjelasan selanjutnya yang ketiga yang akan dilanjutkan oleh saudari Yumi. Kami persilakan. Baiklah, saya Yumi Oktarima dengan NIM 2030202234 akan melanjutkan materi yang terakhir, yaitu peran tarekat dalam mengembangkan dakwah Islam. Yang pertama, peran pendidikan dan dakwah Islam. Pada prinsipnya, dakwah Islam tarekat sofistik berpola akulturatif dan evolutif, yaitu percampuran antara dua budaya atau lebih yang sifatnya berkembang secara terus-menerus. Bukannya eksklusif khusus, revolutif berubah dengan sangat cepat, dan eskapis melepaskan diri, sehingga yang menjadi medium dakwahnya adalah budaya itu sendiri. Lantaran pola demikian, para guru Sufi dituntut untuk membuat simbol-simbol budaya dalam rangka memenangkan pertandingan kelompok tradisi secara kreatif, produktif, dan adaptif, sehingga mampu untuk mentransformasikan budaya lokal dalam sebuah bentuk budaya yang dijiwai dengan nilai-nilai Islam. 2. Peran sosial dan ekonomi. Pada peran tarekat ini, para anggota dituntut untuk saling bertukar pikiran, saling membantu satu sama lain dalam memecahkan masalah secara bersama-sama, sehingga muncullah peran ini dengan cara seperti misalnya gerakan amar ma'ruf nahi mungkar, dan juga muncul misalnya lembaga bantuan sosial lainnya yang bertujuan untuk membantu memecahkan masalah sosial, membantu memecahkan masalah ekonomi, membantu memecahkan masalah moral, dan lain sebagainya. Ketiga, peran politik dan militer. Tarekat dalam hal ini tidak dapat menghindarkan diri dari masalah politik, karena penguatan kelembagaan tarekat berpotensi menjadi wadah penampung aspirasi para murid dan masyarakat sekitar yang secara massal ingin melawan ketidakadilan para penguasa dan berbagai bentuk penindasan lainnya. Sementara itu, tarekat itu sendiri adalah mengajarkan keharmonisan, kesejahteraan, dan kebahagiaan lahir dan batin. Dengan demikian, tarekat tidak dapat menutup mata untuk tidak melihat dan merespon fenomena tersebut. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok kami. Bila ada kata yang salah, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Zikir, fikir, dan amal soleh. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.